warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan video pembelajaran ke hari ini, pemrograman dasar akan membahas tentang operasi aritmatika dan operasi logika dalam pemrograman bahasa sih. Disimak baik-baik video pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang operasi aritmatika dan operasi logika dalam pemrograman bahasa C. Tujuan pembelajarannya adalah dari KD 3.5 ya, menerapkan operasi aritmatika dan logika. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan operator aritmatika, yang kedua menjelaskan operator logika, yang ketiga menerapkan operasi aritmatika dan logika untuk menyelesaikan masalah perhitungan aritmatika dan logika. KD 4.5 membuat kode program operasi aritmatika dan logika, indikator pencapaiannya, membuat aplikasi operasi aritmatika, dan membuat aplikasi operasi logika. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika ini adalah operator yang berfungsi untuk melakukan operasi-operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di bawah ini adalah tabel. Terdapat operator, jenis operatornya, contoh penggunaannya. Ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Ini contoh penggunaannya ya, berarti ini ditambah, dikurang, dikali, dibagi, dan sisa bagi atau modulus. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan operator penjumlahan. Di sini udah ada kode program atau contoh program ya. Misalnya, integer A sama dengan 12, B sama dengan 13. Artinya kita mendeklarasikan variabel A nih, bilangannya 12, B 13, yang akan dijadikan operan. Selanjutnya, integer C nih. C ini sebagai penampung nilai hasil penjumlahan. Berarti C sama dengan A tambah B, artinya A tambah B hasilnya adalah C. Makanya di sini C nggak ada bilangannya, karena C ini merupakan hasilnya gitu. Kita mau menampilkan dan mencetak programnya, persen D ditambah persen D, yang kita ketahui ya. Kenapa dia persen D? Karena integer adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu mempunyai format penulisan, itu adalah persen D atau persen I biasanya yang kita gunakan. Jangan lupa masukkan variabelnya nih, si A, jadi nanti kita narik data untuk dicetak. B, C. Nah, nanti kita eksekusi programnya menjadi seperti ini, 12 ditambah 13 sama dengan 25. Jadi A tambah B sama dengan C, artinya 12 ditambah 13 sama dengan 25. Ya, lanjut, kita ke operator pengurangan. Sama aja sebenarnya seperti penjumlahan ya, bedanya dia dikurang. Di sini udah ada integer A, bilangannya masih bulat nih. Belum koma. 25 dikurang 12. Integernya C. Untuk penampung nilai hasilnya ya. Nih, persen D dikurang persen D sama dengan persen D. Jangan lupa variabelnya. Berarti artinya pas kita eksekusi programnya, hasilnya adalah 25 dikurang 12 sama dengan 13. Nah, lanjut. Nah, ini adalah operator perkalian. Integernya bilangannya masih bulat ya, karena integer adalah bilangan bulat, tipe data bilangan bulat. Bedanya dikali nih. Nah, pada saat kita ingin melakukan operator perkalian, kita menggunakan bintang ya untuk mengalihkan suatu bilangan di dalam bahasa pemrograman. Nah,
pas kita cetak programnya nih, nah di sini kan ada X. Bedanya apa? Kalau X ini kan kita cuma cetak doang. Intinya kayak kita nulis matematika biasa nih. Bilang X ini adalah kali. Tapi untuk melakukan kalkulator dalam bahasa pemrograman kita gunakan bintang untuk perkalian. Ini nanti hasilnya adalah 12 kali 3 sama dengan 36. Selanjutnya adalah penggunaan operator pembagian ya. Nah, di sini udah ada terdapat perbedaan nih. Integernya bilangannya bulat. Bilangan A sama B-nya bulat, 10 dan 3. Double merupakan tipe data bilangan real atau bilangan koma. Jadi, bilangannya adalah koma 10,0, variabel Y 3,0, Z adalah hasilnya. Nah, ini kita lakukan operasi pembagiannya, berarti di sini kita maunya C sama dengan A dibagi B, artinya bilangan A bagi B. Sama ini Z juga, X bagi Y. Terus kita tampilkan, kita cetak programnya. Ini persen D dibagi persen D. Hasilnya persen D. Nah, di sini adalah titik 1F ya. Untuk biasanya untuk bilangan real atau bilangan koma kita perlu persen F aja. Tapi karena di sini kita butuh si 0 ini buat ditarik datanya, kita pakai titik 1 supaya ini tercetak 10,0 gitu. Karena kalau misalkan kita pakai persen F aja, yang tercetak itu hanyalah 10 gitu. 10,0 itu kita pakai titik 1F dibagi persen titik 1F. Nah, hasilnya adalah titik 4F. Kenapa 4F? Kita lihat hasilnya di sini. Ini di belakang koma ada 4 bilangan maksudnya. Ada 4 bilangan. Ini 3,3333. Nah, kita eksekusi nih programnya. Nah, hasilnya adalah 10 bagi 3 sama dengan 3. Kenapa? 3. Karena kan 3 kali 3, 9 ya. Nah, ini adalah sisanya 1. Jadi tidak dimasukkan karena integer merupakan bilangan bulat. Artinya dia nantinya akan mencetak bilangan bulat gitu. Tidak dijadikan bilangan koma. Nah, yang dijadikan bilangan koma adalah double ini. Yang terakhir adalah menggunakan operator sisa bagi atau modulus ya. Di sini contohnya adalah 10 modulus 3. Sisanya berapa? Karena modulus ini adalah operator yang dapat digunakan untuk mendapatkan sisa bagi dari operasi bilangan bulat, pembagian bilangan bulat. Contohnya di sinilah 10 modulus 3 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 10 dibagi 3 hasilnya kan 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sisa dari bilangan 9 ini berapa? Kekurangannya berapa? 1. Karena untuk mencapai nilai 10 adalah kekurangannya adalah 1. Tuh, sisanya adalah 1. 8 modulus 3 atau 8 dibagi 3 itu yang mendekati adalah bilangannya 2. 3 kali 2, 6. Sisanya berapa? 2. Karena untuk mencapai nilai angka 8, sisanya adalah 2. 15 modulus 4, 4 kali 3 sama dengan 12. 12, kekurangan untuk mencapai angka 15 tersebut adalah 3. Seperti itu. Lanjut ya, kita ke operasi logika. Operasi logika atau operator logika ini adalah operator yang digunakan di dalam operasi yang hanya dapat menghasilkan nilai benar atau true dan salah adalah false. Nilai seperti ini disebut dengan nilai boolean ya, berbeda dengan bahasa pemrograman Pascal. Kalau bahasa C itu tidak menyediakan tipe data khusus untuk merepresentasikan nilai boolean tersebut. Kalau di dalam C, nilai benar akan direpresentasikan dengan menggunakan nilai selain 0. Contohnya
Kalau programmer menggunakan nilai 1 untuk nilai benar dan nilai 0 untuk nilai salah. Di sini ada contohnya adalah define true 1, define false 0. Nah, di sini jenis operasi logika ya. Operatornya adalah ini. Lambang dan 2 kali, garis 2 kali, faktorial untuk not. Ini and, ini or, ini not. Jadi jenis operasi logika ada 3, and, or, not. Dan atau ingkaran atau tidak. Kegunaannya akan menghasilkan 1 jika kedua operannya 1. Jadi dia akan menghasilkan bilangan 1 jika nilai keduanya adalah 1. Nilai bilangannya adalah 1. Ini contohnya penggunaannya 1 dan-nya 2 kali nih, n-nya. Tapi di sininya 0, maka hasilnya 0, tidak 1. Jadi di sini harus 1 supaya nilainya 1. Kalau or, dia akan menghasilkan 1 jika salah satu operannya 1. Artinya bilangan, kalau ada bilangannya 1, hasilnya menjadi 1. Nah, yang terakhir, not ya, akan menghasilkan 1 jika operannya 0. Jadi faktorial 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lebih detailnya ya. Jadi, and ini merupakan operasi yang akan memberikan nilai benar apabila semua operannya bernilai benar. Selain itu, operasi ini akan menghasilkan nilai salah. Di sini adalah tabel kebenaran ya, dari nilai yang dihasilkan dari operasi and. Di sini ada X, Y. Contohnya 1, 1, hasilnya adalah 1. Misalkan sini 1 adalah kita sebut benar. Benar, salah, tetap salah dia. 0 berarti. 0, 1, hasilnya 0. Salah, salah, hasilnya salah atau 0. Sini contoh kode programnya. Dia akan tercetak bilangan dari operator and atau operasi and. 1, 1 hasilnya 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Sama seperti tabelnya. Ini untuk jenis operasi dari operasi and. Yang kedua adalah or, yang akan menghasilkan nilai salah apabila semua operannya bernilai salah. Selain itu, operasi tersebut akan menghasilkan nilai benar. Ini adalah tabel kebenarannya. Contohnya di sini bilangan X-nya 1, Y-nya 1, maka hasilnya 1. Tetap benar ya. Di sini dia benar, tapi di Y-nya salah, hasilnya adalah benar. Sama di sini juga salah, bilangan Y-nya benar, hasilnya benar atau 1. Kalau misalkan dia X-nya salah, Y-nya salah, maka hasilnya salah juga atau 0. Ini contoh dari kode programnya. Sama ya, seperti tabel kebenarannya. Ini untuk bilangan atau operasi dari penggunaan operasi OR ya, dalam sistem bilangan. Nilai benar dan salahnya, atau nilai booleannya. Yang terakhir adalah operasi not, merupakan operasi yang menghasilkan nilai ingkaran negasi dari nilai operan yang diberikan. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil dari operasi not. Jadi ini ada faktorial 1 nih. Hasilnya adalah 0. Sedangkan faktorial 0 hasilnya adalah 1. Ini untuk penggunaan operasi not. Nah, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini saja.
Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Kemudian ada tugas untuk teman-teman. Ini tugas yang pertama, tugas pengetahuan ya, dicatat di buku tulis. Lalu nanti dikolasekan jadi satu, foto selfie, lalu foto tugasnya juga nih, pengerjaannya. Nanti di buku tulis, ada 4 soal. Tadi sudah dijelaskan ya, operator aritmatika dan logika itu apa, jenis-jenisnya operator logika, buat tabel kebenaran untuk operasi AND dan OR. Lalu ini berapa hasil akhir dari program ini? Kalian coba di ini ya, di aplikasi DevC++. Nanti ketemu hasilnya pas dieksekusi. Ini tugas praktikumnya. Jadi kalian buat program sederhana untuk membaca 3 buah bilangan yang menyatakan panjang, lebar, dan tinggi sebuah kotak. Jadi kalian menghitung volume kotak. Jadi diketahui di sini panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 2 cm. Nanti hasil volumenya adalah 30 cm kubik. Ya, sampai di sini saja. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom atau WhatsApp Group. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.